atau pecel lele ya, ya misalnya ya, benar nggak? Yang omsetnya adalah minimum 50 juta, maksimum 50 juta per bulan, ya itu mikro. Kalau pecel lelenya kan apa misalnya dari sudah 5 lantai, pelanggannya sudah 2 miliar sebulan, mikro nggak? Jualannya sama nggak? Sama. Artinya membatasinya adalah mendefinisikannya pendapatannya. Ya, jadi jangan gabung-gabung UMKM, itu salah fatal. Sama seperti yang tadi telah masuk. Kalau ini saya bilang tomat, maka tomat adalah alat tulis, tergantung definisi. Ya, jadi kalian salah nanti. Pecel lele adalah usaha mikro. Benar nggak pecel lele usaha mikro? Ya, ya kan? Jangan salah, pecel lele usaha mikro. Belum tentu. Maka ini apa? Saya definisikan ya. Kalau dia pecel lelenya 50 juta ke bawah, maka mikro. Ya. Ngerti ya? Sampai di sini ngerti kan? Nah, terus pecel lele yang 50 juta omsetnya bisa nggak di improve? Bisa kan kreativitas? Bisa. Caranya? Hah? Lelenya pakai kumis begitu tebal. Ya, lele bakar misalnya kayak di suatu restoran, lele itu pas kita baru masuk, kita tuh udah disambut sama ikan-ikan kecil pas kita makan, jadi kayak telapinya gitu. Jadi dia jual itu bukan karena ada tren yang ikan yang gigit-gigit kan gitu loh Pak. Makan lele, nggak tahu suka menggigit. Tujuannya? Ya supaya dia beda, pertama menarik, kedua juga biar kayak kenapa sih beli di situ kan biar kita lebih relax gitu. Itu inovasinya ya. Nah, Iya. kesalahan kita ini bukan kalian, saya dan seluruh bangsa ini. Ya, kesalahan kita ini dia. Mikro itu nggak bisa diapain. Kan udah dibatasi 50 juta. Yang bisa apa? Dimodali supaya naik ke kecil. Namanya apa? Kalau kecil apa? UKM. Ya kan? Tadi bisa diimprove. Mau diapain? Ya udah mentok gitu. Berarti kalau dia dagangannya tadi pecel lele si servernya, omsetnya 30 juta sebulan, naik jadi 100 atau lebih puluh. Namanya apa? Memperbaiki mengimprove mikro atau meningkatkan naik ya. Bukan lagi, bukan UMKM atau mikro lagi ya. Dan naik. Artinya nggak bisa diperbaiki, udah naik. Misalnya tadi, kalau dia sudah lulus nih, jadi sudah sarjana, ya, nah, dia meningkatkan cara public speakingnya, dan terus bisa nggak dibilang memperbaiki public speaking sarjana mahasiswa? Bisa, kan? Ini sarjana, bukan mahasiswa deh. Oh ya nggak bisa berarti, ya kan? Nah. Yang ini jadi jangan lagi diperbaiki yang ini sudah, tapi dia harus diubah meningkat, ya. Jangan bukan inovasi, tapi diberi modal untuk naik kelas, jadi kecil, jadi menengah. Nah, bantuan masyarakat atau pemerintah itu diharapkan, ya, untuk naik kelas. Bukan di input, bukan di kreativitas. Nah, kalau kita di kreativitas lagi,
pelajar kemampuan pelajar untuk membaca di Indonesia sangat minim. Terus anak SMA diajarin baca. SMA belajar kan? Belajar. Yang harus diajarin mana? Yang bisa baca SD kelas 1. Yang kelas sekolah, Pak. Hah? Yang kelas sekolah belajar. Ini cuma belajar. Ayo lupa. Ya, paham maksudnya? Jadi semua harus diidentifikasi dulu. Masuk mana ya? Nah, kecil. Ini yang selagi dia masih 50, improve sampai 1M. Ya, yang kecil. Nah, sambil saya tanya, kenapa sulitnya perekonomian Indonesia berkembang? Karena malas. Itu boleh-boleh aja. Ada lagi yang pas banget. Kurang modal. Hah? Kurang modal. Boleh. Ada lagi? Nggak punya modal. Hah? Kurang modal itu. Ada? Hah? Kenapa perekonomian kita sulit maju? Karena korupsi. Hah? Korupsi bisa. Ya. Paling tepat satu apa? Ya. Karena tidak ada di negara maju aja. Ya. Nah, ini dia contohnya. Ya. Orang-orang tadi di sebelah bertanya, Pak, bagaimana cara mengekspor barang? Apa sulit kita sulit mengekspor barang ya ke luar negeri? Ya kan? Nah, apa perlu kita mengekspor barang ke luar negeri? Produk kita ke luar negeri perlu nggak? Perlu. Hah? Perlu. Kenapa? Siapa yang berkembang? Hah? Nah, itu kalau peribahasa apa? Gajah di pelupuk. Gajah di pelupuk mata tidak kelihatan, sembuh di seberang lautan kelihatan. Ya, itu bahasa itu. Tahu kenapa? Karena gini ya. Yang ekspor ini Indonesia. Ya. Ada Jepang, apa aja pengekspor banyak ke Indonesia? Cina. Nah, ini udah. Ya. Ya, dia begitu. Itu banyak ya, Korea segala macam. Sekarang kalian mau beli barang pakai Shopee, impor bisa nggak? Bisa. Dulu bisa. Hah? Sekarang bisa nggak? Lokal. Ya, nah. Tapi ada siasatnya gitu Pak. Masih bisa. Masih bisa ya. Kenapa mereka mengekspor ke Indonesia? Pertanyaan kenapa? Ayo biar berpikir kan. Supaya dibeli memang ke Afrika. Ayo kenapa? Ayo kenapa? Hah? Karena tingkat konsumennya tinggi, Pak. Populasi. Ya. Satu, populasinya ya. Indonesia itu. Kedua, produk luar. Apa namanya? Istilahnya. Bangsa kita ini bangsa pajaknya murah, trendy. Ya. Tren. Ya, pertanyaan saya. Ini yang perlu Pak. Oh iya. Kamu udah berapa kali kan telepon? Sudah 2 kali, Pak. 2 kali. Berapa kali kan? Baru satu ini telepon. Berapa kali? 3. Berapa kali telepon? Beli. Kira-kira ada 4. Hah? 3. Ya. Udah pernah pakai nggak yang lain? Udah 2 kali 3 kali. Udah pernah pakai nggak?
kan tentang ekonomi, karena kalian kan bisnis, ya. Kalian mata kuliah apa? Mata kuliahnya ekonomi bisnis, walaupun tidak ada di apa namanya di silabusnya, tapi ini penting, ya. Penting buat kalian biar tidak salah dalam berpikir, ya. Nah, Indonesia negara trendy, ya, suka meniru apa yang lagi viral, ya, kan gitu. Handphone misalnya, ya, pengguna handphone. Begitu ada handphone baru, semua ingin tahu, semua ingin beli, ya. Kadang-kadang cuma aduh lagi nggak ada duit, ya, tapi pingin kan. Nah, ini Indonesia, ya. Penduduk pemakaiannya katakan 200 juta plus, ya. Nah, kelakuan apa kelakuan kita? Pengen menjual barang ke luar negeri, padahal orang aja jualnya ke sini. Paham? Hah? Menciptakan apa? Yang mana gitu? Yang nggak bisa. Contoh, sepatu Nike, ya, yang harganya 2 juta lah, ya, Nike. Buat apa itu? Untuk apa yang nggak bisa di Indonesia? Pertanyaan saya. Hah? Coba katakan satu produk. Ini kan kita hanya dibayang-bayangin, diomong-omongin, ini kita nggak bisa bikin produk A, B, C, D. Yang mana? Hah? Bagaimana itu? Oh yang produk ya. Kayaknya harusnya bisa sih kalau ada semua di sini. di sini tuh gini loh Pak, contohnya ya kalau pendapat saya ya. Kalau ini ya menurut pendapat saya, kayak contohnya aja Papua deh, kan perkembangannya tinggi, tapi kenapa bisa miskin gitu? Malah yang diambil-ambilnya sama kita tahu kan dari luar negeri gitu ya. Terus ibaratnya sumber daya alam kita melimpah, tapi ada banyak faktor-faktor yang kenapa kita bisa kalah gitu. Padahal sumber daya alam gede di sini, bahkan dulu aja kita dijajah gara-gara minyak rempah, ya kan? Ya, itu. Nah, satunya tuh mana tadi korupsi tadi bisa. Yang kedua itu yang mengelola itu kayak ya yang mengelola aja malah dari luar negeri kan gitu. Terus itu juga gara-gara tingkat minim kita literasi atau bahasa halusnya kayak kita gampang untuk disetir atau gampang untuk kayak apa ya mau diambil mau aja gitu loh. Tapi itu pun kayak orang-orang atas kan, ibaratnya yang kaya makin kaya miskin tambah miskin gitu. Jadi gak sejahtera. Nah, tadi itu benar kan? Nah, tambah tadi namanya itu kompetensi SDM. Salah. Nggak ada itu semuanya isu, ya, isu. Sama seperti saya, kalau saya rusak pikiran kalian ini yang namanya tomat, ya udah ini tomat, ya kan? Kalau dirusak pikiran kita bahwa kita semua ini nggak punya kompetensi, rusak, ya. Pengajar di luar itu banyak orang kita lokal, ya, jadi bukan kompetensi. Ya, yang itu adalah proteksi. Amerika Serikat saja negara-negara besar, semua bikin proteksi. Di Amerika nggak boleh masuk TikTok, ya. Dia memproteksi rakyat. Kita semua bisa masuk. Oh iya benar ya. Nah, contoh batik ini ya. Ini kayak bilang batik ini ya. Coba bayangkan itu bisa cek nggak berapa pelajar SD sampai SMA di Indonesia, berapa orang? Ya, banyak ya, banyak kan? Coba bayangkan, ya bentar dulu ya. Bayangkan kalau semua pelajar itu, sekarang kan pelajar kalau bahasa saya tanda kutip dipaksa memakai seragam putih merah SD, SMP biru, putih
pribadi, sama saja. Sekarang pertanyaannya, putih merah itu seragam dibeli dari mana? Bahannya apakah dari lokal? Nggak tahu. Di mana? Banyak itu. Itu dari saya ambil. Lapor di luar negeri sudah beli. Nah, karena kita bentar. Ya biar kalian ngerti. Bentar ya. Tolong ini saya setiap kali masuk saya akan selipkan. Ini pelajaran-pelajaran penting, ya pelajaran penting dari intisari kalian menjadi sarjana ekonomi. Nah, karena tidak ada proteksi, ya, paham ya? Jadi segala sumbernya adalah proteksi ekonomi itu. Tanpa proteksi, maka orang lain yang masuk. Ya, begitu orang lain masuk, pasar kita ini akan diambil orang lain. Maka UMKM kita akan hancur. Kayak contoh di aplikasi TikTok itu kan namanya kayak scientific. Kalau dari luar negeri ibaratnya kita juga punya skincare dari lokal. Nah, ibaratnya orang dari TikTok juga, maksudnya kan kita kan nggak ada proteksinya nih. Ternyata yang UMKM lokal itu sih kayak malah jadi down. Terus orang-orang yang berkuasa, terus orang-orang yang punya banyak duit, mereka bisa berbagi untuk produk mereka cuma satu, padahal mereka tuh sebenarnya nggak terjual banyak. Produk kita disingkirkan, tapi kita tetap kayak membiarkan aja gitu. Ya, dengar dulu ya. Jadi kalau ada pertanyaan, kenapa kuncinya ada di proteksi, ya? Paham ya sampai sini ya? Paham ya? Nah, terus saya tanya, udah ada yang nonton video saya belum? Udah Pak. Yang mana? Yang promo saya. Hah? Bentar. Dolar, ya. Ini penting. Kalian orang ekonomi kalau nggak tahu, sekarang berapa? 16.300. Berapa? 300. Ya, betul. Kemarin waktu saya buat videonya masih 16.025. Ya, naik ya. Nah, pertanyaan saya, ya makanya kalian nggak ada yang kotor, ada yang naik. Kenapa bisa naik? Kenapa rupiah ambruk? Inflasi Pak. Satu. Perang antar negara. Inflasi Pak. Inflasi. Kita tulis ya. Inflasi. Perang. Ya. Nah, dolar ini barang atau apa ini? Hah? Mata uang? Iya. Nah itu. Kalau orang ekonomi itu salah. Dolar itu barang. Kalau ini saya bilang tomat, ini alat tulis. Dolar itu barang. Bisa beli nggak? Hah? Kalau mata uang bisa dibeli. Itu kan Pak. Barang. Yang bisa dibeli barang. Ya. Nah. Oke, ini barang yang dibeli. Nah, kalau saham ambruk ya, ada di video saya ya. Saham ambruk semua. Ya. Saham itu apa? Barang. Barang.
ya. Satu produk ya, barang. Nah, kenapa dia bisa turun harganya? Suku bunganya tinggi Pak. Suku bunganya tinggi Pak. Suku bunga apa nih? Suku bunga dari dolar Pak. Dari saham juga. Ada yang kenapa turun? Rupiah ini turun, ini naik. Ini kan naik nih. Ini turun semua nih. Kenapa? Dolarnya menguat. Ya itu kenapa minum haus itu zaman seperti itu. Yang kuat namanya itu naik. Kenapa? Devisa negara. Hah? Devisa negara. Itu yang jadi ini. Ngerasain COVID ya? Rame-rame beli vitamin nggak? Ya benar. Ya, habis barangnya kosong. Pakai masker. Ada naik, habis barang. Terus kalian beli juga dan kalian tumpuk bukan untuk dimakan atau diminum. Sampai expire kan? Iya kan? Hah? Iya nggak? Iya. Hah? Benar nggak? Benar. Nah, apa itu? Kenapa? Hah? Kenapa itu dinamai apa? Supaya tingginya kegiatan Itu berarti ada namanya apa itu? Rame-rame ngambil makanan. Dikatakan ras. Ya? Rame. Rame-rame mengambil sesuatu. Ya? Saya mendapatkan sesuatu. Hah? Ya. Akibat apa? Kenapa kalian beli vitamin? Gara-gara COVID ini. Ya, kenapa? Supaya terhindar dari penyakit. Apa lagi? Lain. Rame-rame ambil, beli. Panik, kenapa panik? Iya, orang beli rame-rame. Tapi yang bikin, yang menciptakan buku hara itu siapa ya? Nah, tunggu. Ya. Namanya apa tadi? Rame-rame kan? Beli. Artinya apa itu? Adanya satu apa? Bukan di video kita, apa? Pernah dengar sentimen? Hah? Pernah dengar sentimen? Apa sentimen? Hah? Pemicu Pak. Pemicunya Pak. Perasaan emosi seseorang terhadap lingkungan. Ya, nah sentimen ini ada dua. Sentimen masyarakat lokal ya. Ini global, dunia. Ya. Nah, global ini tadi yang dikatakan si siapa? Aura yang bilang perang. Ya. Kenapa? Karena takut kalau perang nanti ya, harga-harga akan naik. Takut. Udah terjadi belum? Belum sebenarnya. Perangnya sudah, tapi kan belum terjadi naik. Ketakutan, ya sentimen. Nah ini global. Kalau masyarakat lokal tadi itu tidak percaya sama lokal atau pemerintahannya, makanya perbankannya untuk. Dan ini menunggu apa ini? Momennya sekarang 16.300. Nah, sentimen itu dilihat dari kondisi ya. Hari ini ada putusan MK, ya. Itu akan menentukan apakah akan naik lagi atau turun. Naik kalau apa? Naik itu kenapa? Putusan MK yang bikin apa? Naik apabila terjadi kerusuhan atau demonstrasi atau huru-hara ya, dia akan naik lagi nih. Rupiah ini akan bisa katakanlah 17, 18 gitu. Ketidakstabilan politik ya Pak. Ya, nah ini tadi pertanyaan si
rate sentimen ini dikelola oleh ya politikus. Ya. Jadi apa kaitan antara perang atau ini dengan harga? Ya, semuanya. Namanya apa? Hasil dari politikus itu adalah namanya apa? Hasilnya kebijakan. Ya, kebijakan. Inilah kebijakan. Ya, kebijakan di sini. Oke. Jadi kalau nanti kalian sudah sarjana atau apa ya, orang tua nanya itu harga beras kok naik kenapa? Jawaban kok dari rumahnya Pak bagi El Nino masuk dia masuk tema lagi nanti ngulang tempe Pak apa? Apa? Politik. Kenapa? Karena kita yang ini kan ini mempengaruhi yang namanya ini aja karena ada sentimen. Intinya sentimen memang kayak minyak naik itu. Sentimen pasar. Ya, sentimen pasar. Artinya pasar itu lagi bergejolak banyak yang ambil barang. Ya. Ketakutan akan ketidaktersediaan barang. Ya. Misalnya COVID, takut nggak ada vitamin, ambil. Masuk ruang. Susu beruang, masker, padahal ditumpuk di rumah dibuang ke tempat sampah, ya kan? Sekarang masker aja harganya murah banget. Ya. Nah siapa yang bikin? Nah baru itu namanya politikus dari kebijakan, ya. Yang benar itu kebijakan, ya. Tapi kenapanya ya sentimen jadi putus di situ ya. Penyebabnya adalah sentimen, ya. Pasarnya ada dua, lokal dengan global. Kalau global itu kena perang, ya. Global. Kalau lokal, bagi beras kita kosong atau minyak goreng kosong, gitu ya. Bawang. Tahu ya, udah paham nih. Kalian orang ekonomi loh ya. Kalau nggak tahu ini keterlaluan, ya. Karena kalian akan jadi apa nanti? Sarjana ya? Apa sarjana kalian ini? SPNS Pak. Sarjana bensin Pak. Apa arti sarjana? Apa arti sarjana? Hah? Ayo. Artinya apa? Tahu nggak? Sarjana itu apa? Hah? Loh kalian mau menggapai cita-cita ini kan mau jadi sarjana? Gelar. Apa? Hah? Satu. Gelar aja. Gelar akademi. Dari Google Pak juga. Coba artinya apa? Ya, nah sarjana itu apa? Gelar akademi. Ayo. Apa? Ahli ya. Nah, kalau dokter itu mengobati orang berdasarkan apa? Penyakit. Berdasarkan diagnosa. Ya. Iya Pak. Diagnosa didapatnya dari mana? Hah? Dari mana? Dia bertanya satu ya. Satu bertanya kan? Ya, betul. Kedua, lab. Kalau kalian apa? Bertanya dan lab kalian apa? Ya. Kalau dokter labnya bisa macam-macam ya. Kalau sarjana kalian sarjana bisnis dari mana?
Hah? Bisa berupa kuesioner, nanti pakai kuesioner ya? Bertanya berupa wawancara, ya. Datanya bisa diambil dari sumber ini ya, relevan. Ngerti? Hah? Ngerti sarjana itu apa? Ngerti. Kamu nggak bisa sarjana nanti baru tahu. Ya? Ini serius, maksudnya jangan kalian kuliah nggak tahu ngapain. Fatal ya, fatal. Mau ngapain kalian kuliah? Fatal. Saya mau sarjana. Emang sarjana itu apa? Kemampuan untuk dapat tadi apa ya? Mendiagnosa masalah. Oh iya. Ahli dalam mendiagnosa masalah. Masalah apa? Bidang kalian. Ya? Paham? Korelasi. Hah? Bidang kalian. Ngerti ya? Hati-hati kalau nggak bisa begini. Mimpi kalian buat apa? Jadi akhirnya apa? Sarjana yang mengangguran. Maksudnya itu sarjana belajar itu juga memberikan dampak dari kesibukan belajar. Ya, yang penting kalian akan menjadi ahli kemampuan untuk mendiagnosa masalah bidang kalian dengan dua cara aja. Melakukan riset dengan wawancara, melakukan riset dengan penelitian dari sumber-sumber tertentu, sama dengan dokter. Bertanya nggak dokter? Bertanya Pak. Atau langsung ya? Woi, sakitnya ini pasti sakit ini. Betul ya Pak? Mungkin nggak? Mungkin Pak. Tapi kan ahli bertanya. Di sini sakit nggak? Enggak dok. Berarti di sini. Enggak dok. Oh di sini aja dok. Oh, kalau di sini berarti setiap hari pasti ini ya. Iya dok. Dia tahu berarti penyakit Anda ada ini. Ya. Nah, kemampuan kalian wawancara menganalisis masalah bisnis harus bisa, ya. Dengan dulu. Ini kalau saya sampaikan, saya selalu menyampaikan inti-inti. Nggak ada yang nggak kepake, ya. Sayang kalian, saya hanya bilang kalian sayang kalau nggak ngikutin ya. Jadi ini bisa naik, ini turun. Kalian harus bisa diagnosa. Kenapa? Karena sentimen pasar. Harga naik hanya karena sentimen pasar. Ya, ngerti ya? Nah, terus pertanyaan tadi, batik itu gimana supaya bisa maju di pengusaha batik bisa naik kelas? Caranya apa? Tadi saya sudah sampaikan. Apa caranya? Nah, salah satu paling tepatnya apa? Paling tepat? Proteksi. Udah titik ya. Jadi kalau ada pertanyaan, bagaimana ini proteksi? Kita udah terlanjur bebas. Proteksi semua jawabannya ya. Ngerti? Jadi kalau ada wawancara dengan kalian orang lain, maka dilapor. Kalau singkat karena proteksi, ya. Kalau negara tidak memberikan proteksi terhadap usaha yang ada di negaranya, satu negara ya, bukan Indonesia saja, maka negara itu tidak akan mungkin maju. Apapun yang terjadi, negara besar saja semua punya proteksi. Ya, nah proteksi itu ada dari siapa pembuat proteksi? Ini tadi, ya. Oke, ini singkat, cuma sekitar 1 jam. Inilah inti ekonomi. Namanya ekonomi apa ini? Ekonomi makro. Ya. Ngerti? Nah, ekonomi makro yang kalian belajar sekarang itu namanya ekonomi
Paham nggak ekonomi makro dan mikro? Ada yang tahu? Evan, ada yang tahu? Apa beda makro dan mikro? Ada yang tahu? Hah? Makro? Hah? Ada yang tahu? Ya, bentar, temannya ngomongnya ya. Ya, lebih luas. Ya, itu lebih gampang bahasa gampangnya ya. Makro itu lebih luas, mikro lebih kecil. Nah, juga makro mikro kan. Nah, kalau ekonomi makro, ekonomi yang mempelajari strategi, perencanaan dan pembuatan strategi perekonomian untuk satu negara. Mikro, ya. Apa? Perusahaan itu masalah itu. Hah? Perusahaan juga punya makro dan mikronya. Jadi kalau dia kebijakan strategis, namanya apa? Makro. Tapi kalau dia level teknis, dan teknis pelaksanaan, nah kalian belajar ini adalah belajar mikro. Nah yang saya kasih tahu ini adalah makro. Dari mana kalian tahu mikro tanpa ada makro? Nah, jadi harus belajar makro satu semester harusnya, baru masuk mikro. Ya? Paham maksudnya? Makro itu strateginya, kenapa ini, kenapa itu. Mikronya ya udah bisa apa? Ya, itu perlu. Dan satu lagi, kelemahan kita ya tidak ada itu. Gak tahu nanti ada, ya? Ada nggak? Di makro. Ya. Oke, sampai sini ya. Ada yang bertanya nggak? Kalau nggak langsung lanjut. Ada yang bertanya? Ayo. Mumpung kesempatan loh, jarang-jarang saya kasih tahu yang inti-inti ini, ya. Ada yang bertanya? Bentar. Yang lain. Bentar. Dengar dulu temannya. Ayo, temannya biar gaya. Masa saya kan mulai dari awal-awal kuliah pernah menjadi itu saya lebih ya. Terus mama saya suka nanya kayak apa dong kita sebagai masyarakat ataupun kita nih kita sebagai masyarakat tuh ambil apa dan kan kita cuma apa doang gitu. Maksudnya hal apa sih yang harus kita persiapkan dari perkenalan ini untuk pendidikan aja gitu. Ya, itu pertanyaan bagus. Ya, dengar dulu teman-teman yang lain ya. Yang lain coba. Ya, jarang-jarang ini ya. Jadi kebetulan kalian nggak ada belajar ekonomi makro ya. Nah, ini teman kalian, Ray tanya tadi. Terus apa antisipasi kita menghadapi perekonomian? Ya, kurang lebih gitu ya. Perekonomian dan pasar. Pertama, kalian kalau main saham jangan main saham yang main judi. Ya, kalian main judi semua. Kenapa saya pastikan kalian main judi? Karena nggak ngerti ini. Sudah sesederhana ini saya sampaikan nggak ngerti. Ya, artinya berarti main judi. Ya, nah kalau main saham itu, misalnya lihat namanya apa tadi paling penting? Sentimen pasar. Sentimen pasar itu bisa dibaca nggak? Bisa. Banyak membaca, banyak menonton, banyak mengkait-kaitkan. Tadi saya katakan sarjana itu adalah orang yang ahli mendiagnosa. Ya? Mendiagnosa. Dokter itu bisa mendiagnosa orang tidak? Hah? Dokter mengobati? Enggak. Coba membantu. Yang memberikan Solusi. rekomendasi dalam bentuk resep. Kalian juga sarjana memberikan rekomendasi. Skripsi kalian ujungnya adalah
rekomendasi, ya, rekomendasi. Berarti maksudnya yang melaksanakan silahkan siapa yang membaca rekomendasi itu. Nah, tapi dari hasil diagnosa atau analisis, ya. Nah, makanya membuat balik lagi nih, sebelum tadi saya jawab ya. Membuat skripsi pertama dilakukan apa? Membuat judul atau apa? Judul. Nah, Permasalahan Pak. Riset. Jadi permasalahan. Hanya maaf saya ngomong ada jahat ya. Hanya orang-orang bodoh yang melakukan skripsi dengan tahap pertama adalah judul. Ingat, ya, ingat. Ya. Kalian riset itu ngapain? Jadi Bikin riset itu apa? Iya. Masalahnya ada judul. Nanti kalian yang bikin tukang buku kayak Haji. Ceritanya apa? Judulnya udah ada. Judulnya udah 20 tahun lalu ya. Kamu enggak? Iya. 20 tahun lalu. Ceritanya udah kenapa ada judul dipaksain? Sinetron kan? Masalah dulu. Riset masalah kalian misalnya ini, ya. Apakah pengaruh dolar berpengaruh, kenaikan dolar berpengaruh terhadap saham? Ya, ini masalahnya. Ada kan? Baru ada judul. Nah ini judulnya banyak ini. Ya ada ini. Coba salah satu judulnya apa jadinya? Topiknya. Ayo. Inflasi kurang pengaruh perekonomian, terjadinya inflasi, perperangan apakah mempengaruhi dolar ekonomi Indonesia? Ada judul. Ya, dolar pada saham di Indonesia. Ya, ada banyak macam variasinya. Intinya ada masalah, kita bikin itu kita cari permasalahan, kita pecahkan baru kita bikin judul gitu kan? Iya. Ya, masalah dulu. Masalah ditemukan dari mana? Lagi. Dari mana? Masalah. Hah? Hah? Dari mana? Masalah ditemukan itu dari mana? Dari fenomena. Ya kan? Fenomena yang terjadi. Iya. Fenomena yang terjadi itu ternyata orang rame-rame beli vitamin. Ya enggak, itu fenomenanya rame-rame. Baru lihat masalahnya. Masalah apa? Sentimen pasar terhadap kebutuhan kita COVID, kebutuhan vitamin itu apa? Kan banyak masalah. Fenomena itu besar dulu, baru ketemu masalah. Ya, nah itu. Nah tadi kita nah, kalau kita bisa baca fenomena, bisa baca sentimen pasar, ini kan ada fenomena di sini. Ini fenomena ada sentimen dan sentimen pasar, maka bisa ngasih rekomendasi kan? Orang tua misalnya, wah kita beli perasaan sekarang pada orang tua misalnya. Nah, kalian kan bisa baca, jangan pak, jangan mah, karena ini cuma berlangsung kira-kira 1 bulan. Beli aja cukup 1 bulan. Kenapa? Karena kalian juga baca. Ini sebentar aja kok. Itulah kalian sarjana kalian. Tadi saya di rumah soal itu aku Jualan juga sentimen pasar. Iya. Pokoknya semua itu. Paham ya? Ya, yang nggak paham ya sudah, kita sudah selesaikan. Ya, yang paham silakan menikmati inilah. Nah, 1-2 semester harusnya kalian pelajari. 2 semester ini. Tapi udah langsung inti. Silakan kalau bisa nangkap, bagus ya. Inti dari 2 semester ini
ekonomi makro. Kalau saya dulu 2 semester ekonomi makro. Ini intinya, ya, dan bisa menjadi salah satu skripsi kalian atau artikel ilmiah terserah, ya. Oke, nggak ada lagi ya. Lanjut. Siapa? Kelompok siapa ini? Ayo. Saya sambil minum ya. Puyeng? Hah? Puyeng nggak? Ayo, ayo. Waalaikumsalam. Dijelasin. Gantian 2 kalimat. 2 kalimat, 2 kalimat. Ayo. Didengar ya. Ayo, semuanya didengar ya. Didengar ya, semuanya ya. Kita dengar. Ayo. Dengar dulu ya, dengar ya. Dengar teman-temannya. Adalah bagian yang terkait erat dan sangat mendukung. Emisi menyediakan platform dan infrastruktur digital yang memberikan waktu ekonomi kreatif untuk menjangkau pasar yang lebih luas, meningkatkan efisiensi dan mengembangkan bisnis mereka.
kemajuan, meningkatkan efisien dan pengembangan bisnis mereka, modal diperlukan untuk memulai peningkatan efisiensi dan ekonomi kreatif, struktural finansial, modal manusia, modal sosial, dan modal intelektual. Sudah? Hah? Oh, ya udah. Ayo, yang mau bertanya. Pertanyaannya susah-susah. Tadi tentang bisnis ekonomi kreatif kan? Model dari ekonomi bisnis kreatif. Ya, ekonomi kreatif. Intinya saya ekonomi kreatif kan. Kalau aku itu bertanya, menurut pandangan kalian nih, pandangan aja kan, pandangan bebas. Udah sekian aja. Menurut pandangan dari kalian, ekonomi kreatif di Indonesia itu apakah masih ada yang harus diperbaiki atau kalau kalian udah bagus atau belum gitu? Kalaupun belum, apa aja sih yang harus diperbaiki gitu? Menurut sisi pandangan kalian, dan kalian kan yang harusnya paling penting sama materi ini kan, pasti cuma hanya pandangannya aja. Ya, apa pandangan kalian terhadap ekonomi kreatif kita saat ini? Perlu ada yang perlu diperbaiki atau enggak? Ya. Gak apa-apa, harap maklum. Namanya belajar ya. Ayo, siapa yang mulai? Si Ray tadi hanya pandangan aja kan? Pandangan kalian. Ayo. Aku ada yang mau bantu dulu. Sementara mereka diskusi, ada yang mau bantu. Saya Pak, Ayo. kalau menurut saya sendiri sih untuk ekonomi kreatif Indonesia ini masih perlu diperbaiki karena contohnya tuh potensi yang belum optimal, kayak banyak pelaku ekonomi kreatif dari khususnya UMKM yang belum mampu mengembangkan bisnisnya secara maksimal gitu Pak. Terus kemudian infrastruktur dan ekosistem itu masih belum memadai. Ya, itu aja sih. Terus saya itu deh sumber daya manusianya. Ayo, tambahin yang punya hajatan. Ayo, punya hajatan. Kita dengar, ayo. Ya, teman-teman yang lain yang kita dengar ya. Ayo, kita dengar. Ayo, biar biasa ngomong. Dan belum optimal karena meskipun menunjukkan kemajuan besar dalam beberapa tahun terakhir, banyak kendala peluang yang belum dari atas. Yang bertanya tadi siapa nih? Udah puas? Iya. Atau ada Mungkin yang lain mau nambahin atau ada yang lain tuh, yang lain. Kalian minta ada satu lagi tuh. Yang itu Akira. Ada lagi? Ada yang mau nambahin? Hah? Mungkin ini kali ya, kalau yang siapa tahu di sini ada yang lagi bisnis atau apa kan bisa sharing-sharing gitu. Ada yang lagi bisnis? Tapi cerita ya, saya mau tambahkan ya. Boleh Pak, boleh. Kalian tahu dulu nih kreatif itu apa? Ayo. Ekonomi kreatif itu apa itu? Apa ekonomi kreatif? Kreatif. Itu dulu penting. Ya. Ya. Dengar dulu semuanya. Kita hargai semua teman-teman ya.
Potensial, kreatif. Apa definisinya? Kreatif. Kreatif itu bentar ya. Ini ya, existing plus ini sesuatu yang ya. Nah, sesuatu yang apa? Misalnya ada inovasi ya. Atau apa lagi? Hah? Ayo. Kreatif itu apakah sesuatu yang baru? Saya tanya, kreatif itu sesuatu yang baru enggak? Iya. Hah? Nah, tadi ada pengembangan. Berarti tidak sesuatu yang baru. Existing ditambah hal tertentu, modifikasi. Nah, modifikasi ini adalah prosesnya. Ya. Prosesnya, nama inovasi, pengembangan itu benda. Kata benda. Ya. Prosesnya adalah modifikasi. Nah, kalian saya ajari juga di kata-kata jangan sampai salah ya. Kalian ini adalah orang ilmiah. Ilmiah enggak? Ya. Kalau enggak ilmiah ngapain kuliah? Ya, mendingan belajar dari Google, YouTube, banyak ya. Jangan sampai salah kalian ya. Nah, ini namanya apa? Modifikasi. Hasil modifikasi namanya apa? Hasil modifikasi. Hah? Apa? Variasi itu apa itu? Masuk di sini. Namanya apa? Novelty, temuan baru. Nah, inilah temuan baru itu. Ya, bukan kreatifnya temuan baru. Ngerti? Hah? Ngerti? Ngerti nggak? Ya, cara berpikir kalian itu, sarjana itu cara berpikirnya, karena dia harus bisa menganalisis. Ya, menganalisis itu cita-cita kalian. Ya, yang kalian kejar dari mulai sekarang ya. Nah, kreativitas itu adalah existing ditambah hal-hal tertentu, terserah bentuknya. Maka kalau tadi riset itu apa? Riset, ayo ada yang tahu? Riset itu berasal dari kata re dan artinya apa? Seperti itu apa? Mencari ulang. Mencari ulang itu artinya sudah ada kan? Sudah ada kan? Jadi tidak ada di dunia ini, di bumi ini, tidak ada yang baru pertama. Yang ada di modifikasi, yang hasilnya novelty. Jadi nanti pun kalau kalian bikin skripsi harus ada temuan baru atau novelty-nya. Pertanyaannya adalah apa novelty-nya? Kalau saya jadi penguji akan itu yang saya selalu tanya. Gak penting saya isi kalian. Novelty-nya apa? Kalian copy paste atau apa? Ya? Apa kalian punya itu? Itulah kalian. Itulah yang kalian jual kemana-mana, mau dari kerja, mau apa. Bahwa ada temuan baru kalian dari hal-hal yang existing ya. Jadi kreatif itu tadi. Nah, kembali tadi kreatif, pertanyaannya apa? Jadi lupa. Tentang? Nah, ada nggak ini yang baru-baru ini dari ekonomi apa dalam kita? Atau itu aja? Hah?
Kalau ada berarti sudah baik. Kalau ekonomi kreatif yang kayak daerah-daerah Solo, daerah-daerah sekitar Jogja sana tuh udah mulai berkembang sih Kak ekonomi kreatif. Ya, tapi ada produknya itu ada nggak plusnya yang tadi? Kalau nggak ada, berarti gagal. Mendefinisikan sesuatu itu kita usahakan pakai ilmiah. Identifikasi dulu, definisi yang mana? Kreatif adalah ada yang existing ditambah. Kadang ini Pak, misalnya tadi ya kalau kata Pak itu kenapa FKM itu banyak kan pelaku UMKM itu belum bisa maksimal gitu ya. Kalau ada teman saya Nabila dikasih kita lagi izin sakit, dia tuh cerita punya ibu yang suka ikutan kayak kegiatan-kegiatan penyuluhan UMKM ekonomi kreatif gitu ya Pak ya. Tapi pada endingnya ketika itu pelatihan memang gratis. Tapi pada di ujungnya tuh ya memang pasti akan ada kayak apa kalau mau berkembang harus modal yang besar atau apa. Padahal kan di situ kita ya ujung-ujungnya kalah gitu. Ujung-ujungnya kalaupun kita mau, kita udah menabung duit banyak terus kita mau memasarkan produk di tempat yang katanya komunitas itu, ujung-ujungnya kita tetap kalah aja sama orang-orang yang memang udah punya privilege tinggi. Jadinya gimana kita bisa berkembang itu sebenarnya kalau kita ngasih solusi tapi di ujungnya tuh tidak ada solusi. Privilege tadi itu masuk di mana? Masuk di mana? Masuk di sini. Privilege-nya masuk. Sesuatu yang kita benci, tapi itu kan sesuatu yang fakta. Nah, gimana caranya? Misalnya saya suka apa? Misalnya itu ya, sepedaan. Maka saya kalau menjual sesuatu yang kreatif, sesuatu nah, saya buat tambahan bahwa ini untuk komunitas saya, kan pasti dibeli sama mereka. Itu privilege tadi. Bukan privilege yang negatif ya. Iya, enggak bagus. Nah, itu adalah kreatif. Saya menjual ke komunitas saya. Berarti dia memanfaatkan privilege yang ada untuk Boleh. Boleh saja Pak. Sah itu. Banyak hal yang tambahnya ya. Oke, jadi jangan salah ini. Kalau bedanya Nah, mungkin kalau dari situ kita juga bisa belajarnya dari apa? Cintai personal branding. bisa. Karena ada ini. Kalau ini saja kreatif nggak namanya ini? Tidak kreatif. Ada kehilangan sesuatu. Ya. Oke, biar nggak salah berpikirnya kita. Jangan kreatif itu kan sebelum saya jelaskan ini pasti pikiran kreatif itu apa sih? Ya. Ngambang ya. Kreatif itu apa? Kalau jualan misalnya jualan ini. Kalau jualan apa namanya? Spidol ini saya tulis di sini komunitas sepeda CDX misalnya. Saya punya komunitas sepeda CDX. Saya menjual di situ. Kreatif nggak saya? Kreatif. Batasannya kreatif di situ. Saya kan jual. Paksa jual ke mereka kan. Ya, padahal ini ada kan? Di mana aja ada beli, di Alfamart, di mana ada kan? Tapi karena ada sesuatu yang kreativitas saya bahwa saya pakai privilege saya sebagai kelompok sepeda CDX, maka laku ini Pak. Ya, paham ya sampai sini paham ya? Oke, lanjut satu dua soal lagi ya. Ayo. Ayo yang lain. Nah, siapa nih? Enggak Pak, ini ngasih tisu. Belum ngasih tisu. Ayo. Nah. Waduh. Ayo tanya. Jangan lupa tanya. Ayo. Di apa? Ayo.
Dua pertanyaan lagi. Kita awal negosiasi. Besok kayak pelajaran negosiasi. Ayo. Tanya sama. Tidak. Ayo, belum ya? Belum. Belum banyak. Nah. Belum. Nanti waktu. Ayo. Satu lagi terakhir. Ya udah saya mau nanya nih Pak. Nah. Bedanya industri kreatif sama ekonomi kreatif apa? Nah. Cakep itu. Ayo. Oh, izin, izin. Ya, ya. Ayo, jawab. Ayo. Hah? Beda industri kreatif dengan ekonomi kreatif. Ayo, ada yang bisa bantu? Bantu temannya, ayo. Ayo, siapa? Ayo, bantu temannya. Jawab. Ya, dengar dulu. Ayo, kita dengar temannya ya, dengar ya. Ya. Kalau ekonomi kreatif itu lebih ke ekonomi yang lebih luas, mencakup aktivitas dari inovasi gitu. Kalau misalkan industri kreatif itu kayak secara khusus menghasilkan produk dan jasa kreatif, kayak industri seni, industri budaya. Industri apa? Ada yang mau nambahin? Ayo. Ada yang mau tambahin? Ekonomi dan industri. Oke, belum ada yang jawab ya? Ya udah, nggak apa-apa, ini pertanyaan sulit ya. Maksudnya sebenarnya tapi itu filosofi, ya. Nggak apa-apa saya tambahin ya, filosofi. Makanya saya sebetulnya dari awal selalu mengusulkan ya, mata kuliah itu semuanya banyak yang harus dikurangi. Tapi yang nggak ada kelemahan kuliah kita di Indonesia, tidak ada ilmu filsafat. Ya, ilmu filsafat kita hanya ada di fakultas filsafat ataupun di program doktoral. Salah, dari S1 harus punya filsafat. Cara berpikir, filsafat itu ilmu segala ilmu. Ilmu apa? Asal usulnya dari filsafat, ya. Cara berpikir. Tadi pertanyaan itu cara berpikir justru itu apa ya? Pertanyaannya tadi kan, ini cara berpikir harus ada filosofi filsafat. Harusnya ada, jangan sepele dengan ilmu filsafat. Ya, nah, industri itu filosofinya apa? Industri, hah? Kegiatan membuat produk atau jasa. Ya, ekonomi itu, sama aja gitu deh. Apa? Ekonomi? Sebuah sirkumstans, lingkungan, ya, sirkumstans, ya, sebuah lingkungan. Nah, ekonomi kreatif adalah sebuah sirkumstans, ya, yang terdiri dari ekonomi, perekonomian existing ditambah sesuatu yang menghasilkan inovasi
ataupun hal-hal lainnya plus ya. Nah itu ekonomi kreatif. Nah industri kreatif, industri yang atau kegiatan yang menghasilkan produk atau jasa dengan melakukan aktivitas existing ditambah ini. Jadi itu aja. Ya. Hah? Ya industri lebih ke komunitas. Kalau misalnya ekonomi itu lebih hubungan. Kalau industri yang produknya atau jasa yang nggak keluar. Kalau ekonomi itu Iya. sirkumsten, artinya seluruhnya. Misalnya kalau industri kreatif tentang apa ini? Membuat baju-baju ditambah apa? Ya. Membuat ini. Nah, kalau sirkumsten itu semua ya. Sistemnya seluruhnya ya. Ada. Ya, industri itu praktis. Makanya tadi kan saya belajar sekali tahu kalian perlu adanya makro. Ya, ekonomi makro. Itu perlu belajar makro itu. Usulkan juga mata kuliah ekonomi makro. Bukan untuk ditakut-takuti ujian lebih susah, jangan. Saya berharap nggak perlu itu. Kayak gini, kalian ngerti? Ngerti? Yang nggak ngerti ya sia-sia kan saya. Silakan. Itu untuk merugikan kalian. Ya benar ya, pokoknya. Saya udah kasih tahu, kalian nggak mau nanya kalau nggak tahu, sudah. Tapi pasti makro itu penting, filsafat itu penting. Filsafat yang semua yang saya kasih tahu yang saya selipkan begini itu ilmu filsafat. Ya, kelebihan seseorang mendiagnosa masalah, ya, mendiagnosa masalah itu ada di mana? Di filosofi, ya, ngerti? Sebenarnya untuk belajar filosofi filsafat itu susah sih Pak? Enggak. Yang saya ajarkan sekarang dari kemarin kalau saya ngomong ini itu semua filsafat. Filsafat itu biar ngerti. Filsafat biar ngerti. Wah, yang bilang Oh, bukan. Nah, itu pernyataan orang-orang Kuno orang sinting kalau saya bilang itu. Lalu itu kan ilmu cara berpikir, ya. Bukan filsafat itu bukan ilmu agama. Sampai apa ngerusak? Ilmu agama itu induknya pun induknya filsafat. Kalau kalian nggak bisa berfilsafat, maka kalian tidak akan bisa berpikir. Cara berpikir, apa yang saya sampaikan sekarang ini kan berpikir. Sulit nggak? Sulit nggak saya sampaikan? Sulit nggak saya ngomongin? Enggak. Mudah dipahami. Mudah. Yakin lo nggak sulit? Wah, itu lakukan tuh. Sulit nggak? Hah? Repot sulit tadi. Ya. Saya tes nanti. Jangan. Ya, jadi itu. Kalian harus ngerti dulu. Semua itu berpikir harus berdasarkan cara berpikir itu ada di ilmu filsafat. Ilmu filsafat itu bukan orang ateis, bukan orang yang beragama apa, nggak ada urusan. Sama sekali nggak ada hubungan. Tapi semua ilmu tadi, ya, mau ilmu agama, mau ilmu matematika, mau ilmu apapun ilmu ya, bukan agama, ilmu, bedain, ya, ilmu. Itu semua induknya adalah filsafat. Ya, ilmu saya bicara ilmu bukan benda itunya. Kalau agama beda, dengan ilmu agama berarti beda kan ilmu agama dengan apa beda ya? Soal beda. Induknya adalah itu perlu sebenarnya satu minimal terkait ini biar nanti. Nah itu akan saya bahas tentang begini kalau itu ya. Nah ini dipengaruhi ini kena gini kontrolnya apa?
Apa itu? Kira-kira dua sisi. Ilmu Rocky Gerung itu bisa, ya? Bisa enggak? Ya. Rocky Gerung berpikir ngaco-ngaco kan? Ya enggak? Berpikiran cepat gitu. Caranya belajar bercakap. Ya. Kalian bahas apa? Pertanyaan ke saya. Bisa saya jawab? Kenapa? Saya ngambil, saya nggak buat di situ. Saya juga ngambil S2 filsafat. Bayangin, saya tahu. Nah, pernah nggak saya baca buku belajar? Kalian tanya saya buku. Orang bukan apa saya pasti saya. Karena saya sudah belajar itu, ya. Nggak perlu lagi textbook. Filsafat itu bagaimana? Mau buat apa? Kadang-kadang di pikiran kita itu terhambat untuk menyampaikan. Kita ngerti, ya, menyampaikan itu. Tapi kalau kalian sudah belajar filsafat, itu lancar. Bukan belajar filsafat, tapi paham bahwa pertanyaannya dia tadi, ya, ilustrasi dengan ekonomi. Nah, lalu ambil filosofinya, berpikirnya cepat, ya. Rocky Gerung kalian tanya, bisa dijawab kan? Yang ngaco apa sih kan? Tapi kalau saya ngomong masih bisa dicerna ya? Bisa kan? Yakin mau tanya enggak? Bisa Pak. Nanti habis ini kita keluar ya. Ya, seperti ya. Jadi kalian harus melatih bagaimana sedikit-sedikitnya saya ajari kalian. Pertama ya, dengar dulu ya. Dengar dulu ya semua ya. Pertama membuat video ya. Membuat video itu salah satu ilmu kemampuan kalian berbicara, ya. Berbicara di media. Ya, berbicara dulu deh ya. Kemampuan berbicara. Ya. Kemudian kalian duduk di sini ya. Itu apa yang kalian dapatkan? Berbicara juga ngomong. Langsung. Ya. Itu ilmu-ilmunya. Itu bagian dari sebuah ilmu filsafat. Ya. Kemudian yang ketiga, kalian harus bisa bertanya. Ya, yang nggak mau bertanya itu salah sendiri ya, nggak punya kesempatan. Dan mereka bisa menjawab. Soal benar salah bukan nanti. Saya mengajarkan dasar-dasar kalian dulu. Ya. Soal benar salah kurang bagus atau masih buruk itu nggak perlu. Ya, nggak perlu diurutin dulu. Yang penting bisa. Ya. Awalnya grogi nggak? Grogi kan? Ya. Padahal kenapa ini? Beda apanya? Auranya. Perasaannya ya, auranya. Orang baik sama. Nah, padahal sama, ya nggak? Kan nggak rasain ya? Beda nggak? Udah rasain kan? Padahal dia si Aura apa? Aura juga kan? Reva kan biasa orang publik kan? Iya, model Pak. Tapi ketika dia duduk untuk yang langsung berinteraksi dengan publik, temannya sendiri, beda kan? Kalau menjadi model, tapi ada interaksi kan? Peduli amat sama itu saya pokoknya jalan. Nah, kalau ngomong beda, ya. Nah, kalau mau jadi sukses itu harus ada, ya. Kalian nggak sadarin apa yang saya buat. Nah, yang saya sesali kelas sebelah nggak mau bikin video. Video sekarang kayak gitu. Nggak masalah. Saya hanya mengajarkan kalian. Ya, silakan kalau kalian tidak mau. Ya. Saya hanya merasa kalian itu anak didik saya yang harus minimal
sedikit stepnya apa? Ya, video-video yang kita buat itu satu kenangan. Kalau si Hemon jadi gubernur, misalnya, datang, bisa bilang kan, ini apa? Hemon, wah ini begini-begini, tahu sama dia mau emosi. Tapi kalau dia sudah jadi gubernur, tidak ada ya. Kita nggak tahu dari sini tuh depannya siapa. Ya. Jadi saya mengajarkan kalian 3 hal itu minimal ya. Dengar dulu ya. Ini teman-temannya. Dengar dulu ya. 3 hal tadi ya. Pertama, kalian bisa membuat saat bicara di depan publik. Ya. Kedua, bisa berinteraksi. Yang biasa video saya yang popo ya kan? Iya. Itu contoh, ada tugas. Ada tugas di dalamnya. Ya. Tugasnya hanya menulis di Word, ya. Terus dipikirkan, kirim ke email saya. Terus tidak boleh mencontek atau mengkopas. Jangan mencontek atau mengkopas. Karena ini belajar originalitas kalian. Ini fakta, ya. Bahwa ada istilah di dunia ini namanya popo, ya, kecemasan di depan publik, ya. Dengar dulu biar saya jelasin. Nanti kalian akan ada tugasnya itu di situ. Kecemasan di depan publik. Ya. Kalau ada 3 orang, di situ saya ceritakan, ada 3 orang. Satu profesional golf, pemain golf profesional, satu amatiran, satu kejuaraan lokal. Kalau yang profesional udah kejuaraan dunia. Ketika ditonton orang bertanding bertiga, ya, bertiga ini, maka pemain profesional akan ketakutan luar biasa, ya, luar biasa takutnya, karena publik melihat. Takut dia dianggap salah atau kasar nanti, takut dia kan gemetar. Yang amatiran dia akan santai ya, mau salah mau apa, nggak ada punya buah. Itulah dunia ini, ya. Di Popo itu saya ceritakan, orang lebih takut ya, kayak mereka ini, orang lebih takut berdiri di depan publik daripada menunggu kematian. Itu survei. Gila nggak? Orang berdiri di depan publik untuk bicara begini itu lebih takut daripada menunggu kematian. Coba, saya tulis. Coba kamu berdiri sini. Ayo, coba untuk ngomong. Ayo. Ayo kita lihat dulu. Mau cerita aja sih. Dulu sini. Coba ceritakan tentang kamu lagi SD di mana, SMP, SMA, terus tinggal di mana, hobi apa? Coba cerita sama teman. Ayo. Coba enggak, saya mau coba tes. Coba saya mau tes. Ayo ngomong. Ngadep sini ya. Enggak, ngadep sono. Ayo coba. Saya SD di Cikokol 2. Nama dulu. Assalamualaikum dulu. Salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tapi belum selesai. Ayo. Saya sekolah di SD Cikokol 2. PK dulu nggak nih? Siapa yang Mereka guru TK. Dia tuh nanya. saya di TK Samsul Yakin. Terus SD saya saya SD di Cikokol 2, SMP di Markus, SMK di SMK Pancakarya. Hobi saya menggambar. Udah Pak. Coba gambarnya. Oke, ya. Gimana rasanya tadi
Ditanya ngomong dari kursi atau di sini? Biasa aja. Deg-degan Pak, deg-degan. Bercanda. Gimana? Hah? Deg-degan. Nggak mungkin bisa benar. Benar. Hah? Benar? Nggak mungkin. Demi Allah. Kalau udah ngomong gitu ya, oke lah. Nah itu kan bedanya di Popo itu sifat manusia alami. Ya. Nah, jadi salah satu Joseph itu satu dari tiga masalah orang untuk sukses di dunia ini. Satu adalah Popo. Itu tiga ini 50% di Popo, 25% yang lainnya. Ada yang masalah kompetensi dan skill begitu anak ya. Tapi Popo itu 50%. Ketika kamu interview, ya, misalnya interview nih, nanti ya, interview, ketemu usernya atau HRD atau user atau apa, pasti kamu bentar. Ditanya apa udah ngawur nih, ya. Nah itulah Popo tadi yang saya jelaskan di sana. Kalian jawablah itu soal-soalnya. Nah, sebenarnya kalau kalian tadinya mau sarjana itu harusnya ada satu pelajaran ilmu filsafat minimal selesai. Harusnya. Supaya itu bekal kalian. Jadi kalian jangan saya jadi itu. Jangan dari kampus. Saya hanya dosen yang begini. Saya dosen biasa, jangan dosen biasa. Apa istilahnya nggak punya ilmu jabatan apa nggak ada ilmu. Jadi dosen biasa saja. Kalian yang supaya ada bekal kalian. Jangan takut soal-soalnya itu. Yang penting begini bisa. Dia ini udah terbiasa nih. Nanti akan terbiasa ya. Ini terbiasa berdiri di sini menjawab-jawab. Berani? Ya? Nah, ada berani. Mulai berani ya. Yang sudah siapa di sini? Yang sudah? Sudah banyak ya? Sudah di sini. Sudah ya. Yang belum? Nah, nanti rasain. Padahal hanya tukar sedikit kan? Tapi beda ya? Ya? Under pressure. Namanya itu. Kadang yang masa di depan kebanyakan orang itu adalah overthinking, nanti orang itu kalau saya apa ya itu sih ketakutan paling besar. Itu juga yang ada di dalam video saya. Ya, kenapa di video saya ada dijelaskan? Saya takut nanti penilaiannya apa ya? Penilaiannya siapa ya? Tapi kalau nggak peduli dalam penilaian orang, itulah bekerja. Jadi di sana juga jadi salesman, jadi apa? Jadi permasalahan salesman yang gagal itu apa? Salesman bisa gagal, kenapa? Menawar-nawarin produk. Dia gagal, kenapa? Itu pekerjaannya nawar produk dia. Kenapa itu dilakukan? Karena target terus sendiri. Ya, itu saja yang dia pikir. Oke? Padahal itu nggak perlu. Ya, itu nggak perlu. Yang perlu apa? Kan saya belajar input, proses, output. Tadi itu apa? Output. Ya. Yang bisa saya lakukan apa? Proses. Jangan dipikirin outputnya. Atau bonus. Ya output itu ya udah hasil dari proses. Ya, oke. Ada lagi pertanyaan? Satu terakhir sebelum kita pulang. Ada pertanyaan satu yang terakhir. Siapa? Adi. Enggak Pak. Tanya satu. Adi. Ya, nah.
Dengar dulu teman-teman. Dengar, kalian dengar sih, bertanya. Model bisnis apa yang efektif dalam membangun suatu ekonomi kreatif? Bisnis apa yang efektif dalam ekonomi kreatif? Oke. Pertanyaan terakhir ya. Hah? Saya lupa. Jadi cowok kenapa nggak pakai batik nih? Satu, nggak kompak. Nggak ada. Hah? Nggak ada. Itu Pak. Saya kan pakai batik. Dia nggak buka grup Pak. Iya Pak. Oh iya. Saya ada di posisi kiri. Kan pertanyaannya ada. Nggak mau baca dulu. Itu ada apa? Berarti auranya beda. Kurang bagus. Makanya saya bilang ini cantik-cantik semua ini. Semuanya cantik-cantik. Sebagian ganteng. Sebagian ya. Ayo jawab ya. Yang lain dengan temannya ya, dengan temannya. Ayo, ayo. Jawab aja. Ya, dengan temannya ya. Ya. Jawab. Bentar dulu temannya. Jawab. Tadi pertanyaannya kan e-commerce apa yang tepat dalam ekonomi kreatif ya? Nah, ayo. Dia belum nih.
ini pementaran di depan. Awas di balas mereka lah. Dengar dulu yang lain. Keuntungannya yaitu menjangkau pasar yang luas, terus mudah mengolah toko, dan juga mudah pembayaran bagi pembeli. Oke aja ada terjemahan. Itu oke aja karena kasihan itu kenapa? Oke, ada lagi. Ya, jadi sebelum saya tutup ya, itu e-commerce tadi, ya e-commerce yang paling tepat untuk industri kreatif, ya banyak, semua tepat itu tinggal menjalankan ekonomi. ya, tinggal bagaimana dia membuat di mana. Lalu paling penting tugas besok ya, itu ditonton, dikirim hari Jumat, kerja hari Senin ya, Jumat pagi jam 9 diketik di Word di PDF ya. Kalau ada yang sama persis itu email ke saya ya, dibalas. Kalau ada yang sama persis sama itu berarti dua-dua ini akan saya nggak ada kata kebetulan. Ada di situ. Kalau saya kasih tahu sekarang, nanti orang malas. Biar dibaca aja, ditonton dulu. Durasinya berapa menit? Banyak tipikal mahasiswa begitu ya. Saya buka. Itu kalau yang nonton, kalau mereka ini yang lain ini Itu bentar Pak, 20 menit itu bentar. kalau mereka mau, yang lain mereka mau ya. Kalau ada yang sama, kalau dikatakan kebetulan sama, emang dia kebetulan sama nggak mungkin sama. Pemikiran orang kembar, kalian kembar, nggak bisa sama. Karena ini kalian mendengar apa yang saya ngomong, kalian menulis apa kira-kira maksudnya, pasti beda. Ya, nggak mungkin ada yang sama. Kalau dua kata sama ya mungkin, tapi kalau kalimat itu sama ya mungkin. Kalau sama semua mungkin tuh. Itu berarti udah terbaik. Ya, kita kasih 0 ya. Yang kalau ada yang sama, ada 3 orang sama ini, 3-3-nya nggak peduli mana itu. Mungkin ada satu yang benar dia nih kan, gara-gara dikasihnya nyontek, ya itu. Oh gitu Pak. Kalau satu kelas sama suami nggak Pak, dia ngasih dia Pak. Nanti saya dulu kalau kasih saya jawaban. Pak, kalau ternyata satu kelas sama semua gimana? Nggak mungkin. ya semua. Semua dong Pak. Berarti kelas ini itu kolaborasinya bagus Pak. Berarti satu hati semua itu kalian Pak. Ya, gimana lagi? Itu yang penting ya. Jadi hari Jumat jam 9. Nggak ada alasan lagi. Saya paling kesal itu. Itu lebih foto tangannya ada yang dibutuhkan. Tangan siapa di mana itu? Kalau ada yang ngasih foto gitu, langsung Kalau kerja, Temanya 2 hari sakit terus. Ini habis ini juga bisa nonton, mungkin ketik setengah jam. Terus saya sakit Pak. Ya udah, berarti Makanya yang diurus berarti Pak. Makanya nggak bisa diisi.
kayak gitu Pak. Beneran Pak? Ya benar. Saya nggak mau sebut namanya. Di sini pun ada kayaknya nggak ada. Ada. Video ada 4 orang sama 3 orang. Kalau yang sebelah bisa juga Sama juga. Ada yang kakinya lagi dipoto. Dua minggu ya? 2 minggu kan? Masa dipoto tangan? Gak bisa bikin video Pak. Sakit terus. Mungkin lagi kelas 1 melihat ya. Ini orang ini kan. Pokoknya jam 9 tanpa ada alasan. nanti malah langsung dikapan. Saya nggak alasan. Ya, oke. Pokoknya nanti dikasih reminder yang nggak kerjain ya udah. Ya, gitu aja jam 9 hari Jumat. Cuma yang jawab Ardi. Oke,